murid-murid kelas 3A, bagaimana kabarnya? Semoga sampai hari ini kalian masih dalam keadaan sehat ya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan kalian, rajin cuci tangan, dan gunakan masker saat kalian keluar rumah. Tapi sebaiknya kalian jangan keluar rumah dulu. Biarkan orang tua kalian yang mengambil atau keluar rumah saat ada yang diperlukan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 7, subtema 4, pada pembelajaran 4. Jadi kemarin kita sudah belajar pembelajaran 3, tentunya anak-anakku sudah mengetahui perkembangan transportasi kereta api ya. Jadi sekarang kita akan melihat jenis-jenis transportasi itu ada 3. Jadi ada transportasi darat yang sudah sangat sering kita gunakan. Lalu karena di dunia ini juga bukan hanya daratan tetapi lautan, sehingga kita membutuhkan alat transportasi laut. Nah, selain itu juga kita juga membutuhkan alat transportasi udara untuk membantu kita dalam perjalanan ke suatu tempat yang jauh dalam waktu yang lebih singkat ya. Jadi dengan transportasi ini sangat membantu dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang mari kita lihat perkembangan transportasi sepeda dan juga transportasi udara. Silahkan kalian membaca teks di buku tematik halaman 106 sampai 107. Juga kalian jadi tematik halaman 106 sampai 107, lalu kalian lanjutkan juga halaman 85 sampai 86 pada buku Bupena. Silahkan kalian baca teksnya untuk menambah pengetahuan kalian. Setelah itu kalian buat ringkasan pada teks yang ada di halaman 86. Jadi kalian membuat ringkasan itu berdasarkan dengan gagasan-gagasan pokok yang kalian temukan dalam teks. Jadi langsung saja setelah membaca teks, kalian langsung tuliskan di buku PS kalian ringkasan dari teks perkembangan transportasi udara adalah titik 2. Silahkan ditulis. Di sini ada 3 paragraf, berarti kurang lebih kalian buat minimal 3 ya, supaya informasi-informasi yang ada dalam setiap teks itu ada dalam ringkasan kalian. Jadi cukup 1 tugas untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu membuat ringkasan. Nah, untuk zaman sekarang ini tentunya hampir semua orang itu pergi ke suatu tempat itu menggunakan transportasi ya. Jadi berdasarkan alat penggeraknya, transportasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Jadi ada 2. Alat transportasi tradisional ini masih menggunakan tenaga manusia, sedangkan alat transportasi tradisional itu menggunakan mesin bermotor. Jadi lebih mudah menggunakannya. Jadi kalau misalnya contohnya alat transportasi tradisional itu seperti becak, sepeda, delman ya. Karena itu dioperasikan sendiri oleh manusia, menggunakan tenaga manusia. Sedangkan contoh alat transportasi modern yang menggunakan mesin itu seperti mobil, motor, apalagi pesawat dan sebagainya. Nah, pemilihan alat transportasi ini itu berdasarkan kesukaannya orang. Jadi beda-beda ya. Ada yang mungkin tinggal di kota tetapi senang menggunakan sepeda. Ada juga yang mungkin tinggalnya di desa tapi senang naik mobil. Jadi tergantung orangnya. Kadang ada yang suka diantar menggunakan becak walaupun ada mobil. Atau misalnya ya sekarang ada yang
ada Grab mobil, Grab motor, tapi ada yang masih senang naik bentor, naik sepeda seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, keberagaman dalam menggunakan alat transportasi ini harus kita hargai. Jadi jangan kita merendahkan orang yang mungkin memang dia senang naik sepeda, atau jangan kita terlalu merasa kita terlalu merasa yang paling bagus ketika kita naik mobil. Jadi kita harus tetap saling menghargai alat transportasi yang kita senangi untuk kita gunakan. Dengan saling menghargai, maka kerukunan akan tetap terjaga. Nah, sekarang untuk kalian lebih memahami tentang keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi ini, silahkan kalian mengerjakan tugas di halaman 87. Di situ ada 4 nomor, kalian selesaikan di buku PS kalian dengan tulisan yang rapi. Dan selanjutnya kalian selesaikan juga tugas di halaman 110 pada tematik terpadu. Di situ ada nomor 1 dan 2. Jadi silakan kalian kerjakan saja nomor 1 dan 2 pada tematik terpadu. Kerjakan saja di cetak. Jadi ini langsung dikerjakan di cetak. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat meski belajar dari rumah, dan selamat belajar.